Ini kata para ulama, tawadhu itu satu sikap yang tidak mungkin bisa dikerjakan dengan benar kecuali dari orang yang keyakinannya benar, merendahkan diri. Kalau orang itu keyakinannya benar, memahami dia ini memang tidak punya apa-apa, semuanya itu adalah milik Allah. Seumpama ada yang hebat pada diri dia, itu pun titipan dari Allah, bukan milik dia. Maka pimpinan-pimpinan orang tawadhu adalah pimpinan-pimpinan orang beriman, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. At-tawadhu'. Tawadhu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qissatuhu sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril wa malakin akhar alaihim assalam. Akhraj Ahmad an Abi Hurairah qala jalasa Jibril alaihi assalam ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال جبريل هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك أفملكا نبيا أجعلك أم عبدا رسولا قال جبريل تواضع لربك يا محمد قال بل عبدا رسولا قال هيثمي رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال الأولين رجال الصحيح وروى أبو يعلى بإسناد حسن كما قال الهيثمي عن عائشة رضي عنها بمعناه مع زيادة في أوله وزاد في آخره قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يأكل متكئا يقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد وقد تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه في رد المال عند الطبراني وغيره. قول أبي أمامة الباهلي في تواضعه صلى الله عليه وسلم أخرج الطبراني عن أبي غالب قال قلت لأبي أمامة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن يكثر الذكر ويقصر الخطبة ويطيل الصلاة ولا يأنف ولا يستكبر أن يذهب مع المسكين والضعيف حتى يفرغ من حاجته وإسناده حسن كما قال الهيثمي وأخرجه البيهقي والنسائي عن عبد الله بن أبي أوفى نحوه كما في البداية. Cerita mengenai tawadhu'nya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata para ulama, tawadhu itu satu sikap yang tidak mungkin bisa dikerjakan dengan benar kecuali dari orang yang keyakinannya benar, merendahkan diri. Kalau orang itu keyakinannya benar, memahami dia ini memang tidak punya apa-apa, semuanya itu adalah milik Allah. Seumpama ada yang hebat pada diri dia, itu pun titipan dari Allah, bukan milik dia. Maka pimpinan-pimpinan orang tawadhu adalah pimpinan-pimpinan orang beriman, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh para sahabat beliau dan orang-orang soleh selepas mereka. Sayyidina Umar mengatakan, orang itu kalau tawadhu, Allah akan angkat derajat dia. Dia sendiri perasaannya tidak punya apa-apa, tapi Allah letakkan di hati-hatinya orang memuliakan dia, menghormati dia. Di pandangan dia sendiri dia ini merendah, tapi di pandangan orang dia ini orang yang tinggi derajatnya. Di sebaliknya orang yang sombong, perasaan dia ini tinggi, tapi dia ini oleh Allah diletakkan di hatinya orang-orang rendah. Tambah sombong tambah rendah, tambah sombong sangat rendah,
sampai kata beliau, sampai dia ini di pandangan orang-orang lebih rendah melebihi babi. Ya, ada perkara yang ajib terjadi, kebalikan, orang merendah malah diangkat oleh Allah, begitu orang menyombongkan diri malah direndahkan oleh Allah. Nabi yang begitu sempurna mencontohkan kita tawadhu. Kita ini yang banyak kekurangan nggak tawadhu itu kebangetan. Nabi yang keringatnya wangi mengajarkan tawadhu. Kita yang keringatnya baunya setengah mati mau sombong apa yang disombongkan? La ilaha illallah. Ceritanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril dan malaikat lain yang bersama Jibril. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau mengatakan Jibril duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di malaikat Jibril ini duduk bersama Nabi, kadang-kadang memberikan wahyu pada Nabi, kadang-kadang tidak memberikan wahyu, nemani Nabi duduk saja. Ketika duduk di majelisnya Nabi, sering sebagian sahabat melihat malaikat Jibril, termasuk yang masyhur Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beberapa kali beliau melihat Jibril, dan sahabat-sahabat yang lain juga beberapa kali melihat Jibril. Jadi karena malaikat itu ada, ya karena ada ya kadang-kadang bisa dilihat. Ketika pertempuran Uhud, pertempuran Badar, banyak sahabat yang melihat para malaikat menyertai perjuangan mereka. Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu, setiap beliau tawaf, malaikat dari langit turun jabat tangan beliau. Bahkan setiap orang beriman nanti menjelang kematiannya akan didatangi malaikat yang menyejukkan hati dia dengan diberi macam-macam berita gembira. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Semuanya kita akan ketemu malaikat. Sebagian mungkin sudah ketemu, sebagian akan ketemu. Minimal malaikat Israel mesti ketemu kita ini. Maka malaikat Jibril melihat ke arah langit, ternyata ada seorang malaikat turun. Maka malaikat Jibril mengatakan, malaikat ini belum pernah turun mulai dia diciptakan oleh Allah sebelum saat ini. Begitu malaikat turun, maka malaikat tadi bilang kepada Nabi kita, wahai Muhammad, Tuhanku telah mengutusku kepada Tuhan. Apakah engkau ingin dijadikan oleh Allah sebagai nabi yang jadi raja atau hamba yang jadi utusannya Allah? Suruh milih, dipilih jadi raja yang nabi atau hamba yang diutus oleh Allah. Maka malaikat Jibril bilang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merendahlah engkau wahai Muhammad kepada Tuhan engkau. Maka Nabi pun bersabda menjawab malaikat tadi, aku ingin dijadikan hamba yang diutus. Itulah tingkatan yang tertinggi akhirnya. Tingkatan tertinggi adalah Nabi yang gelarnya hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi, hamba. Nabi-nabi yang jadi raja, nabi-nabi yang jadi panglima, semuanya adalah hamba-hamba Allah yang paling soleh. Jadi kalau dilihat derajat, yang tertinggi adalah nabi yang punya derajat hamba, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang punya gelar hamba. Imam Ahmad telah meriwayatkan dan Bazzar dan Abu Ya'la, rawi-rawinya adalah rawi sahih. Maka diriwayatkan dalam riwayat yang lain, maka adalah Rasulullah SAW selepas kejadian itu beliau tidak pernah makan bersandar. Beliau mengatakan, aku makan sebagaimana sikapnya seorang hamba yang makan, dan aku duduk sebagaimana sikapnya hamba yang duduk. Kelihatan beliau
menjaga seluruh sikapnya biar sesuai sebagai hamba yang merendahkan diri. Makan dengan adab makan, duduk dengan adabnya duduk, tidak seperti duduk-duduknya orang-orang yang sombong. Komentarnya Abu Umamah Al-Bahili mengenai tawaduknya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Tabarani telah meriwayatkan dari Abi Ghalib, beliau mengatakan, aku bilang kepada Abi Umamah, seorang sahabat, ceritakanlah kepada kami satu hadis yang kau telah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, dulu omongannya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW adalah Al-Quran. Apa yang diperintahkan Quran, dilarang Quran, itulah yang diomongkan Nabi. Kata para ulama, umpamanya Quran itu bilang nyuruh sholat berjamaah, warka'u ma'ar raki'in, maka Nabi pun ngomongkan pada para sahabatnya supaya sholat berjamaah. Hanya Al-Quran memerintahkan untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak benar, maka Nabi pun memerintahkan para sahabatnya untuk menjaga pandangannya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kalau Al-Quran melarang orang-orang pacaran sebelum menikah, wala muttakhidhi akhdan, maka Nabi pun mengatakan yang seperti arahan Quran, jangan punya hubungan tidak mahram sebelum ada akad nikah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Abu Umamah mengatakan, dulu adalah sabdanya Nabi adalah Al-Quran. Beliau banyak zikir. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, Nabi ini zikir bukan hanya sekali sekala. Sepengetahuan para sahabat, zikir terus. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Dulu Nabi zikir itu setiap saat. Dan beliau adalah kalau khutbah pendek. Beliau ini kalau khutbah pendek. Jadi kalau bayan-bayan beliau tidak panjang-panjang, pendek. Prakteknya yang panjang. Nah, sekarang kok bayan panjang-panjang, Pak? Nah, kalau nggak panjang nggak paham, apalagi pendek. Dulu itu sahabat itu kan orang-orang Arab yang sangat asli Arabnya. Jadi Nabi sholat panjang itu sudah bayani para sahabat. Begitu selesai sholat tinggal naskil aja, yuk khurut, langsung pada berangkat. Kita ini sudah hafal Quran pun tingkatannya tingkatan kaset, setiap malam 30 juz tapi gak paham apa isine. Akhirnya di taskil tuh wangel. Ini para sahabat tuh Masya Allah, makmum Nabi itu sudah dibayani terus dalam sholat itu. Dan beliau memperpanjang sholat beliau, dan beliau tidak gengsi dan tidak sombong untuk pergi bersama orang miskin dan orang lemah sampai beliau menyelesaikan keperluan si miskin dan si lemah tadi. Kata para ulama, di antara tandanya orang itu tawadhu, nggak sombong, kumpul dengan orang miskin itu nggak gengsi. Ada orang itu sukanya kumpul orang-orang yang bergaya dan kaya. Ini sudah mulai, orang ini mulai bahaya ya. Jadi kalau orang itu suka kumpul dengan orang-orang miskin, nah ini tanda dia ini orang baik, sebagaimana yang dicontohkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga jadi pelajaran bagi kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nas'aluka ya Allah min khairi ma sa'alakahu nabiyyuka rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalun wa malaikatukal muqarrabun wa ibadukas salihun. ونستعيذ بك من شر ما استعاذك من نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون وملائكتك المقربون وعبادك الصالحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.